Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fiddin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu salat berjamaah kemudian bermajlis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib, jamaah rahimakumullah, kita masih meneruskan bab tentang salatul jamaah, yaitu salat berjamaah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu salat berjamaah, kemudian hukum, kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika mendatangi salat berjamaah. Jadi itu semua sudah kita bahas. Sehingga pembahasan kita malam ini sebagai penerus dari pembahasan yang sebelumnya, kita akan membahas tentang adab-adab keluar menuju salat dan apa yang dilakukan sebelum salat. Jadi ada beberapa adab yang harus kita perhatikan saat dimana kita keluar dari rumah kita untuk melaksanakan salat berjamaah. Tentunya yang dimaksud di sini adalah berjamaah di masjid, begitu. Yang pertama adalah meninggalkan segala pekerjaan ketika tiba waktu sholat. Ya, jadi dahulukan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya karena urusan-urusan yang tidak penting, ya, sehingga kita melalaikan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Karena yang dimaksud salat berjamaah itu adalah salat berjamaah bersama imam yang pertama. Imam yang pertama artinya ketika sang imam itu mengerjakan salat secara berjamaah di awal waktu. Ketika masuk waktu salat, ya dikumandangkan adzan, lalu kemudian iqamah, dan disitulah terjadi salat secara berjamaah begitu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah keluarganya, yaitu berkhidmat untuk mereka. Jadi sebagai seorang suami pun tidak kemudian dia hanya diam saja ketika dirinya tidak ada pekerjaan di rumah. Seharusnya yang dia lakukan adalah membantu istrinya kalau memang istrinya kerepotan untuk mengurus rumahnya. Nah ini di antara kebaikan seorang suami itu adalah selalu membantu istrinya untuk merapikan ataupun mengurus rumah mereka. Jadi begitu. Nah ini juga yang di kebiasaan Rasulullah SAW. Selalu berkhidmat, membantu keluarganya, bantu istrinya, baik itu mungkin entah mencuci piring ataupun lain sebagainya, itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jika tiba waktu sholat, maka beliau keluar untuk sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ya. Jadi meskipun Rasulullah SAW itu sibuk, sama-sama sibuk. Dan tentunya kesibukan kita jauh dengan kesibukan Rasulullah SAW. Dia seorang pemimpin Madinah, pemimpin umat Islam. Istri beliau juga banyak. Kita yang istrinya satu minta banyak, yang satu saja nggak pernah sholat jamaah. Apalagi istrinya banyak, dua. Jangan-jangan nggak pernah sholat lagi, bukan nggak pernah sholat jamaah ya. Beliau artinya beliau itu pemimpin umat saat itu. Kesibukan beliau lebih luar biasa dibanding kesibukan kita.
Namun bagaimana beliau masih tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini menjadi contoh bagi kita bahwa sesibuk apapun kita, saat adzan itu dikumandangkan maka sesegera mungkin kita mengerjakan sholat berjamaah begitu. Baik, itu pertama ya, tinggalkan segala pekerjaan. Sholat berjamaah seperti itu. Kemudian yang kedua dan ketiga sekaligus di sini disebutkan bersuci dan berjalan menuju ke masjid. Jadi sunnahnya itu adabnya kita bersuci dari rumah, bukan kita dari rumah tidak bersuci kemudian baru berwudu di masjid, tidak. Sunnahnya kita berwudu dulu di rumah ya. Kemudian berjalan menuju ke masjid ya, serta memperbanyak langkah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keutamaan seorang yang dia dari rumahnya sudah bersuci terlebih dahulu, ketika ia hendak menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya tujuannya apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk mengerjakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa? Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka kedua langkahnya, salah satunya itu menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah yang kedua akan meninggikan derajatnya ya. Jadi selama kita bersuci dari rumah kemudian kita mendatangi masjid, maka langkah kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi rugi kalau kita mau wudunya di masjid, wudu di rumah ya. Bikin tempat khusus buat wudu, Pak, senyaman mungkin ya. Orang terkadang kebalik, bikin kamar senyaman mungkin ya, buat tidur biar nyaman, akhirnya bablas terus sholat subuhnya, sibuk mikirkan kamar, kamarnya udah kos-kosan ya, tapi disibukkan dibagus-bagusin. Akhirnya apa? Ya akhirnya sering terlelap, lalai ya, nggak pernah sholat subuh tepat pada waktunya, seperti itu ya. Perbagus tempat wudhu ya, senyaman mungkin agar supaya kita kangen dengan air wudhu, sehingga ketika kita dalam keadaan berhadat maka kita segera berwudhu, ketika kita berhadat segera berwudhu. Jadi begitu. Begitu pula ketika kita hendak menuju ke masjid, berwudhu dulu dari rumah. Subhanallah, berapa langkah kita ya, langkahkan kedua kaki kita untuk ke masjid ya. Begitu banyak dosa yang berguguran dan begitu banyak pula derajat yang kita dapatkan, seperti itu. Kemudian jamaah dituturkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, a'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsyan. Orang yang paling besar pahalanya dalam salat adalah orang yang paling jauh, yaitu yang paling jauh perjalanannya. Jadi semakin jauh antum rumahnya dari tempat ibadah, maka semakin besar juga pahalanya. Begitu. Ya. Tapi bagi yang rumahnya ada di depan masjid ataupun musala, ya bersyukur juga, alhamdulillah, kan dekat ya. Jangan rumahnya depan masjid Baitur Rahmah, muter dulu ke Glodok. Glodok akhirnya mampir beli bakso. Nah, itu masalah ya. Jadi bukan begitu maksudnya ya. Ketika memang posisi rumah kita ini jauh dari tempat ibadah kita, ya disitulah kita dapat ya keutamaan jauhnya tempat tinggal kita dengan
mana ibadah, tempat ibadah kita. Ya. Seperti suku Bani Salimah kan yang sering muncul terkait dengan jauhnya pemukiman mereka dari masjid Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ya Bani Salimah, diarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, ya, perkampungan kalian, ya, ataupun tempat tinggal kalian sejauh itu, ya, kemudian kalian tetap datang ke masjid, maka itu tetap akan dicatat sebagai pahala setiap langkah kalian. Jadi begitu ya, subhanallah. Kemudian juga diterangkan dalam hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian? Wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat kalian. Maka para sahabat mendengar kabar seperti itu semangat. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Ya. Yaitu sempurnakanlah wudu pada saat-saat yang memang tidak kau sukai. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan perbanyak melangkah ke masjid. Wa intidharu sholati ba'da shalah fadzalikumur ribat, dan menunggu salat setelah salat itu bagian daripada ribat. Ya. Subhanallah, ini pahalanya sangat besar sekali. Ya. Apalagi antum mau menunggu sampai ke waktu salat yang berikutnya, itu pahalanya besar. Seperti itu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid baik pagi ataupun petang, a'adallahu lahu nuzulan minal jannah kullama ghada aw raha, maka Allah akan menyiapkan untuknya satu tempat di surga, ya, setiap kali ia berangkat, baik itu pagi maupun petang. Bayangkan kalau pagi hari subuh itu kita bisa menjaga sholat kita. Kenapa Nabi SAW menyebutkan ghoda dan roha, di waktu pagi dan di waktu petang? Karena memang waktu pagi itu amat sangat sulit sekali, yaitu sholat subuh. Waktu petang, sholat maghrib dan sholat isya. Dan ingat, sholat isya itu adalah sholat yang paling sulit dikerjakan oleh orang-orang munafik. Sehingga pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pun besar. Dan begitu pula ancamannya, kalau kita berberat diri untuk mengerjakan sholat berjamaah isya di masjid, maka itu diantara ciri-cirinya orang-orang munafik. Ya. Makanya kata Nabi SAW, athqalus shalah alal munafik, salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang-orang munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajar, salat isya dan salat fajar ataupun salat subuh. Nah begitu ya. Jadi itulah dalil-dalil yang menegaskan dan menunjukkan bahwa ketika kita memperhatikan adab sebelum kita berangkat ke masjid, kita berwudu dahulu kemudian kita berjalan menuju ke masjid, maka di situ ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau yang naik kendaraan ya Ustaz? Nah, orang yang naik kendaraan pahalanya setengah dari orang yang berjalan. Ya, orang yang naik kendaraan pahalanya setengah dari orang yang berjalan. Maka silahkan memilih mau berjalan atau mau naik kendaraan, begitu. Atau berangkatnya dituntun kendaraannya, pulangnya dinaiki, Pak. Ya dapat pahala, pulangnya nggak capek kan bisa. Jadi seperti itu ya.
Tapi ya kalau memang jauh rumahnya ya jangan maksakan diri untuk jalan kaki. Ya, sampai masjid akhirnya udah kumat atau bubar salatnya kan. Ya sama saja. Ya. Ya, naik kendaraan tidak mengapa. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah yang keempat adalah segera menuju ke masjid dan pergi lebih awal untuk mengerjakan sholat. Ya. Jadi bergegas kalau perlu sebelum waktu adzan dikumandangkan maka kita sudah berada di masjid. Ya. Dulu itu kami kalau di pesantren dididik untuk selalu datang lebih awal sebelum adzan. Ya. Terakhir itu bel terakhir, bel sekali tet seperti itu bel 1/4 jam sebelum adzan. Biasanya begitu ya. Jadi dari setengah jam bel 3 kali, kemudian 20 menit menjadi 2 kali bel, kemudian bel 1 kali, itu menandakan 15 menit lagi akan adzan. Makanya bagi yang telat kalau sudah tet bel sekali ya sudah, kita di push up 15 kali begitu. Ya, sudah makanan kita di pesantren kalau ketika kita telat untuk datang ke masjid. Dan ini menjadi didikan yang bagus. Akhirnya menjadikan kita ini disiplin. Ya. Jadi kita merasakan begitu disiplinnya kita dan begitu pentingnya waktu untuk mengerjakan sholat, sehingga sebelum waktu sholat itu hadir, maka kita sudah hadir di masjid. Itu luar biasa. Semuanya membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, nikmat sekali ketika kita berada di pondok pesantren seperti itu, Pak. Makanya jangan lupa anak-anaknya masukin pondok, Pak. Jangan masukin SCBD, Pak. Ya. Jangan bangga anaknya pergi ke sono loh, ke Sudirman sana. Ya. Iya, pondok kan anaknya, pesantren kan. Tanda cinta kita kepada anak kita. Karena anak-anak kita dididik menjadi anak-anak yang benar-benar perhatian terhadap ilmu agama. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, yaitu segera menuju ke masjid dan pergi lebih awal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu. Seandainya mereka mengetahui keutamaan salat pada siang hari, yaitu salat zuhur dan asar, lastabaqu, tentu mereka akan berlomba-lomba. Nah, mungkin ada sebagian kita yang meremehkan salat zuhur dan asar. Tapi luar biasa apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivasi buat kita. Jangan meremehkan sholat zuhur dan asar. Ya, ternyata luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Kalau mereka tahu keutamaan sholat zuhur dan asar, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Walau ya'lamuna ma fil atamati washubhi la atauhuma walau habwan. Andaikan mereka tahu salat atamah itu salat isya, wasubi dan salat subuh, mereka pasti akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Masya Allah ya, salat zuhur asar keutamaannya besar, salat isya subuh keutamaannya besar. Bukan berarti salat maghrib gak ada keutamaannya ya, tapi salat maghrib pun punya keutamaan. Cuman begini, salat maghrib itu adalah salat yang secara umum manusia itu jarang untuk melalaikannya, karena pulang sampai rumah mandi masih seger, masuk ke masjid salat maghrib ya. Kemudian habis sholat maghrib pulang, lihat hidangan, makan, habis makan tidur. Nah, isyaknya 14. Begitu ya. Udah isyaknya 14, qiyamul lail, bangun malam, nontonnya bola, subuhnya jadi 14 juga ya. Jadi begitulah ya. Masih belum bisa untuk mendisiplinkan diri dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana Allah mau ngasih apa yang kita butuhkan? Kalau kebutuhan kita sendiri terhadap kecintaan kita kepada Allah saja kurang, ya, kita berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya itu menjadi kewajiban kita, ya, tapi masih diremehkan. Ya tentunya hal lain pun akan diremehkan juga, begitu. Kemudian yang kelima adalah berjalan menuju ke masjid dengan tenang dan tidak terburu-buru, gak usah tergesa-gesa. Tenang yang dimaksud itu tenang hatinya, Pak ya. Kan orang yang jalannya agak cepat ya kan,
tapi tenang hatinya. Ada orang yang jalannya lambat tapi hatinya gumrusuh gitu. Ya, tapi yang tidak dibolehkan itu seperti itu. Yang gerusuh, yang gedebak-gedebuk, lah itu yang enggak boleh. Tenang saja. Fa'alaikum bis sakinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Ini sebagaimana hadis yang dituturkan oleh Abu Qatadah. Ia pernah mengatakan ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau mendengar ada suara beberapa orang laki-laki. Setelah salat beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami terburu-buru ya Rasulullah mendatangi salat. Kata Nabi SAW, fala taf'alu, jangan kalian ulangi lagi. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis sakinah. Kalau kalian mendatangi salat maka tenang. Ya, tenang saja, datang jalan-jalan biasa saja. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapatkan seberapapun rakaat kalian kerjakan. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang terlewat tertinggal maka sempurnakanlah. Ya. Kalau ingin mendapatkan takbiratul ihram awal imam, ya datang lebih awal. Ya. Kalau datangnya enggak awal, ya enggak usah terburu-buru, biasa saja. Ya. Dan nanti telat enggak apa-apa, telat, kata Nabi begitu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Ya, sedapatnya kalian. Jadi begitu ya, juga tidak boleh dilambat-lambat. Artinya tetap tenang begitu. Kemudian juga dituturkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikum bis sakinah wal waqar." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju ke salat, dan hendaklah kalian berjalan dengan sakinah, tenang, ya, wal waqar, jangan terburu-buru. Wala tusri'u, ya, dan jangan juga cepat-cepat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Jadi apapun yang kalian dapati maka ya itu kalian kerjakan, ikutilah. Ya. Tapi yang kalian tinggalkan, terluput, ya maka sempurnakanlah. Jadi begitu. Ya, sekali lagi bahwa menghadiri sholat berjamaah sebaik mungkin, ya, kita menghadirinya sebelum waktu dikumandangkan adzan. Tapi andaikan kok sudah iqamah, maka tetap berjalan tenang sampai sampai ke masjid, lalu kemudian kita ikuti yang tersisa dari jamaah tersebut. Jadi begitu. Taib. Kemudian yang berikutnya jamaah yang keenam adalah berzikir dengan zikir yang ma'thur. Jadi ketika kita hendak mendatangi ke masjid, keluar dari rumah menuju masjid, maka doa yang ma'thur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah dalam hatiku ini cahaya, wa fi lisani nuran, dan lisanku ini bercahaya ataupun cahaya ada di lisanku, waj'al fi sam'i nuran, dan cahaya pada pendengaranku, waj'al fi basari nuran, dan cahaya untuk kedua mataku, waj'al min khalfi nuran, dan cahaya dari belakangku, wa min amami nuran, dari depanku, waj'al min fawqi nuran, dan dari atasku cahaya, wa min tahti nuran, dan dari bawahku cahaya. Allahumma atini nuran, ya Allah berikanlah cahaya kepadaku. Dan yang dimaksud cahaya ini adalah perlindungan dari Allah serta petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syaitan, iblis, ketika diusir oleh Allah, maka apa janji iblis itu kepada Allah? Ya. Iblis mengatakan apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan goda mereka agar supaya tidak ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, mim baini aidihim, dari antara kanan dan kiri mereka, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan kiri depan belakang atas bawah. Iblis akan mendatangi kita seperti itu dengan berbagai macam ujian dan godaan.
wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak akan mungkin nanti mendapatkan hamba-hambamu itu paling banyak bersyukur. Ya, jadi sedikit sekali di antara hamba Allah nanti yang bersyukur sebab karena godaan iblis ataupun syaitan. Makanya doa ini sangat pantas sekali untuk kita ucapkan, apalagi saat kita hendak menuju ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah, agar supaya kita tidak diganggu syaitan, tidak diganggu iblis. Karena ibadah yang kita ingin kerjakan ini merupakan ibadah yang benar-benar diwajibkan oleh Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mau menelaah ya, dari salatul jamaah, mulai dari mempersiapkan sholatnya ya, sampai kita melaksanakannya dan nanti setelah sholat berjamaah juga, berarti ternyata ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Makanya amat sangat pantas sekali jika sholat itu diletakkan di rukun yang kedua dalam rukun Islam setelah kita bersyahadat. Karena begitu urgennya luar biasa. Sampai-sampai doa hendak menuju ke masjid pun diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari godaan syaitan. Karena syaitan itu enggak akan pernah lelah dan enggak akan pernah letih untuk menggoda manusia. Kan pernah kita jelaskan terkait dengan syaitan itu selalu mendatangi kita ketika kita hendak sholat ya. Ketika ada suara adzan dia lari sampai terkentut-kentut. Adzan selesai dia balik lagi menggoda kita. Kemudian ada iqomah dia lari lagi terkentut-kentut. Kemudian iqomah selesai, kemudian dia datang lagi. Sampai kita sholat pun kita digoda. Ya, kita digoda. Hingga kita lupa berapa rakaat yang telah kita kerjakan. Nah, jadi begitulah syaitan Pak, nggak akan pernah dia putus asa untuk menggoda manusia. Makanya dulu ada, ya, nanti kita akan berbicara tentang shaf. Shaf itu kenapa rapat? Di antaranya adalah perintah Rasulullah. Dan yang kedua adalah agar supaya tidak ada celah dalam shaf itu. Dan dia mengganggu celah buat syaitan untuk mengganggu manusia. Dulu sempat begini. Aneh kalau ada orang seperti ini Pak. Saya kalau sholat di masjid itu tuh Masjid Mubarak maksudnya, orang kok sholat rapat-rapat kakinya gitu loh. Kita kan gerah ya, udah sholat rapat-rapat seperti itu. Saya injak aja tuh orang kakinya gitu. Orang saya udah ngelebar, dia ngerapetin lagi, ngelebar. Akhirnya saya injak kakinya. Jadi dia begitu. Katanya itu alasannya apa? Pak Ustadz, alasannya katanya diganggu setan. Masa orang sholat kok diganggu setan? Nah begitu. Ya. Jadi menurut dia itu kalau orang sudah ibadah nggak diganggu setan. Kata siapa nggak diganggu setan? Dalilnya jelas banyak sekali. Setan itu nggak akan pernah putus asa sampai seseorang itu masih ibadah tetap diganggu. Ya. Begitu jahatnya setan. Ya. Sangat jahat sekali. Nggak ridho hingga detik-detik seorang itu sedang ibadah dan hendak menyelesaikan ibadah masih diganggu, agar supaya kalau tidak bisa diganggu dengan niatnya yang rusak maka ibadahnya menjadi rusak. Begitu ya. Makanya salah satu antisipasi untuk menjaga agar supaya tidak ada celah bagi syaitan ya salah satunya itu, hendaklah kalian merapatkan shaf kalian. Udah rapatkan aja Pak. Ya. Kok susah amat? Kalau ada yang bilang yang penting hatinya rapat, gimana cara ngerapatin hati? Orang Nabi nyuruh ngerapatin shaf bukan ngerapatin hati. Ada orang yang galak-galakan juga ya, lebih galak tuh dari kita. Ya. Kadang kita pengen rapat dan rapat semampu kita, nggak perlu sampai begini banget, enggak. Yang penting rapat kakinya nempel, sudah. Ya. Apa salahnya? Nggak mau. Ya. Yang diperintahkan hatinya yang harus rapat. Kata siapa? Yang diperintahkan hatinya harus rapat. Kalau dari sisi kalau dari zahirnya saja kita nggak bisa rapat, bagaimana hatinya kita bisa rapat dengan yang lainnya? Kan begitu. Ya. Tayyib ya. Jadi seperti itu ya, ini doa ketika kita hendak berjalan ke masjid untuk menuju sholat.
Kemudian ketika sampai masjid, masuk dahulukan kaki kanan, kemudian berselawat kepada Nabi sambil membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah adalah tidak menautkan jari jemari di dalam masjid. Enggak boleh nautkan jari jemari. Ya, begini nih. Ya, tasbih. Itu enggak boleh, ya. Ada orang lagi duduk nunggu sholat begini, jadi nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Hatta di luar sholat, meskipun di luar sholat, tidak terkecuali, ya. Kecuali memang ada keperluan, ya. Mungkin tangannya gatel, ya. Gatel begini-begini, ya. Mungkin Pak, ya, kan ini mungkin saja. Ya. Kenapa sampai kita tidak sholat pun dilarang? Karena menunggu sholat itu dihitung sebagai sholat. Antum menunggu sholat, kita menunggu sholat, dikumandangkan iqamah, itu seperti kita sholat pahalanya Pak. Ya, sehingga adabnya harus sama. Jadi seperti itu. Ya. Adabnya harus sama, jangan tasbih, nggak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Ini perkara yang dimakruhkan, bukan diharamkan, tapi dimakruhkan, sangat dibenci sekali. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 adalah mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, ini sudah kita bahas ya, tahiyatul masjid ya. Baik. Kemudian yang ke-8, tidak mengerjakan salat sunnah jika iqamah telah dikumandangkan. Ya. Saya pernah dapati satu masjid. Kebetulan saya ngisi majelis taklim di rutin juga majelis taklim di masjid tersebut ba'da sholat subuh. Dan saat itu memang kebetulan saya telat Pak. Saya datang, sang imam sudah baca surat. Ini ada orang masuk ngerjakan sholat sunnah dulu. Ya. Jadi dia kira nih karena dia sudah telat, dia nggak mau rugi, jadi dia kerjakan sholat sunnah qobla subuh dulu. Padahal saat itu imam sudah mendirikan sholat bersama jamaah yang lain. Ingat, kalau sudah ada sholat jamaah, sholat wajib yang sedang dikerjakan, maka sudah tidak ada sholat lagi, yaitu sholat sunnah saat itu. Ya. Makanya nggak boleh, ya. Nggak boleh menandingi sholat wajib dengan mengerjakan sholat sunnah. Jadi begitu. Kata Nabi SAW, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya, kecuali sholat wajib. Begitu. Makanya pernah ya, diceritakan oleh Abdullah bin Buhainah. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang sedang mengerjakan salat 2 rakaat. Sementara iqamah salat telah dikumandangkan. Ketika selesai salat, maka orang-orang meributkannya kasus itu. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah salat subuh 4 rakaat? Apakah salat subuh 4 rakaat? Artinya ini kalimat sindiran Nabi SAW. Salat subuh cuma 2 rakaat. Artinya jangan tegakkan sholat sunnah ketika sholat wajib sudah ditegakkan, begitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik. Nah, jika dia melakukan takbiratul ihram untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum iqamah, kemudian iqamah dikumandangkan, iqamah belum dikumandangkan nih, tapi setelah itu kok ternyata iqamah dikumandangkan. Sementara dia sedang sholat, maka pendapat yang paling adil dalam hal ini adalah jika dia tahu bahwa dia bisa menyelesaikannya sebelum imam takbiratul ihram, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu dia nggak bisa menyelesaikannya, maka batalkan. Nggak mengapa batalkan. Ya, terkadang nggak udah iqamah, imam udah Allahu Akbar masih aja dia takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baru Allahu Akbar sujud. Ya. Diperlama lagi sholatnya. Ya. Maka ini nggak boleh. Ya. Harus dibatalkan.
diputus sholatnya, bukan dibatalkan, diputus sholatnya, dan dia tetap mendapatkan pahala seperti itu. Ya, baik. Kemudian yang kesembilan, ya, yang kesembilan, tidak keluar dari masjid setelah adzan dan sebelum sholat fardu, kecuali jika ada keperluan, Pak. Ya. Misalnya sudah Allahu Akbar, la ilaha illallah, sudah selesai, kita keluar. Ngapain? Nggak boleh keluar. Ya. Keluar dari masjid nggak boleh. Ya. Kecuali kalau ada keperluan, nah, misal mungkin kita buang gas ataupun apa, ya, itu boleh. Tapi selain itu nggak boleh. Ya, bentar, keluar. Ya. Aduh, lagi dapat nih, ya, dapat orderan ojek misal, sholatnya ntar ditunda lah, lumayan 94.000 misalnya, ya. Dahulukan ngojek daripada sholat berjamaah, begitu. Mending nih Ustaz cuma 5 menit, kan iqomahnya mubarak 15 menit ya. Nanti 5 menit doang, tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke-10, tidak berdiri ketika iqomah sholat dikumandangkan kecuali jika telah melihat imam. Jadi begini, berdirinya makmum itu setelah melihat imam, ya, berdirinya makmum setelah melihat imam. Cuman sekarang yang heran kadang, ya, juga saya katakan ini bahasa agak kasar ya, karena memang sering saya dapati, ya, termasuk di masjid sendiri, di Masjid Al-Mubarak sendiri, ya. Ini muadzin ini jahil, imam belum datang sudah diiqomahi. Itu muadzin yang jahil, ya, nggak tahu, nggak faham tentang posisi dia sebagai muadzin, lalu kemudian apa yang harus dia lakukan, begitu. Kadang masih 1,5 menit, kadang masih 2 menit, ya, kadang masih 1,5 menit lah, 1 menit tentang begitu. Jangan diiqomahi sebelum imam itu datang, ya. Kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan, kalau sudah selesai ini bunyi apa, misalnya kan sekarang kan tolak ukurnya adalah waktu. Kalau dulu enggak, tolak ukurnya adalah datangnya imam baru dikumandangkan iqomah. Jadi begitu. Maka para jamaah nih, ini kita berbicara bukan muadzinnya ya, berbicara jamaahnya. Maka para jamaah enggak boleh berdiri sebelum dia melihat imam. Seperti itu, ya. Ini enggak, imam belum datang udah pada berdiri berderet, ya. Ya. Nungguin siapa? Hah? Akhirnya apa? Muadzinnya bingung nih. Udah komatin. Dikomatin. Imam dari belakang udah suruh maju, yang di depan sudah siap. La haula wala quwata illa billah. Dosa Pak kalau imam lihat nih ada yang maju tanpa izinnya, dosa. Enggak boleh. Ya. Nah, ini termasuk daripada fikih berjamaah, fikih masjid, ya. Ini yang seperti ini masih saja banyak sekali masjid-masjid dan mushola-mushola yang tidak faham tentang masalah ini. Ya, memang harus ada apa ya? Ada pendidikan khusus memang, khusus muadzin, khusus imam. Ya. Kalau khusus jamaah tidak, jamaah belajar saja. Tapi memang harus ada pendidikan khusus antara muadzin dan imam, itu harus ada. Paling tidak dia harus tahu adab-adabnya yang harus dia lakukan apa. Jadi seperti itu, ya. Nah itu ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Jika sholat telah dikumandangkan, maka jangan kalian berdiri hingga kalian melihatku. Jadi patokannya bukan iqomah, kita berdiri nih sebagai jamaah. Tadi patokannya kalau sudah melihat imam, nggak apa-apa. Ya. Misal sini imamnya siapa? Misal, ya. Kalau imamnya ada di belakang ya nggak ada masalah. Sudah siap-siap mau iqomah, antum berdiri nggak apa-apa. Kalau belum lihat imam jangan berdiri. Ya kalau memang sudah disepakati kan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan yang telah dia sepakati perjanjiannya, harus menepati. Misalnya kita iqomah nanti berdasarkan waktu, misal begitu. Nah itu boleh, andaikan waktu sudah habis ya berarti muadzin mengiqomai. Tapi enggak, terkadang waktu belum habis. Ya.
Dan jamaah santai saja, nggak usah terlalu terburu-buru ya. Makanya kalau sudah masuk masjid langsung ambil posisi di saf awal begitu. Jangan di belakang, nanti ketika ini tiba-tiba langsung lari duduk ke depan gitu. Jangan ya. Nah itu yang menyebabkan terkadang ya, yang nggak salah juga kadang muadzinnya udah buru-buru akhirnya diikomahi sama muadzin. Jadi seperti itu ya. Nah itulah 10 adab-adab yang kita perhatikan, perlu kita perhatikan ketika kita hendak pergi untuk mengerjakan sholat berjamaah. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah ya, adab yang terakhir adalah adab-adab khusus yang berkaitan dengan kaum wanita. Ya. Yang pertama adalah jika wanita ingin sholat berjamaah di masjid, maka hendaknya dia meminta izin kepada suami. Dan suami tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Artinya wanita itu boleh untuk ke masjid. Siapa yang larang? Gak ada yang larang. Diperbolehkan wanita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi tetap syaratnya harus izin kepada suami begitu. Berdasarkan dalil di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzanatil mar'atu ahadukum ilal masjid fala yamna'ha." Kalau ada seorang wanita yang meminta izin kepada salah seorang dari kalian ya, untuk pergi ke masjid, maka jangan dilarang. Biarkan dia pergi ke masjid. Ya. Jadi gitu ya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian menghalangi para wanita hamba Allah ini mendatangi masjid-masjid Allah. Ya. Hati-hati ini yang melarang wanita untuk datang ke masjid. Kalau memang pengen datang ke masjid tujuannya pengen sholat, ya sudah, nggak mengapa. Ya. Jadi seperti itu, ya baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka kaum wanita tidak memakai wewangian. Nah, boleh ke masjid tapi jangan pakai wewangian, pakai perhiasan dan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Ini enggak. Datang ke masjid semua bajunya dari atas bawah depan belakang kanan kiri disemprot pakai minyak. Ya. Jadi ketika jalan nih jarak 20 meter itu baunya masih kecium, Pak. Wah, fulanah nih. Masya Allah. Ini pasti orangnya, waduh, baunya aja wangi kan gitu. Ya. Jadi begitu ya. Itu nggak boleh. Para wanita nggak boleh dengan sengaja menyemprot wewangian buat sholat ataupun buat yang lainnya, atau menggunakan perhiasan. Ente mau sholat apa mau jual kalung emas, perhiasan, jangan. Ya. Dan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi begitu ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah pernah berkata kepada kami, "Idza syahidat ihdakunnal masjidah fala tamassal tiban." Kalau memang salah seorang dari kalian wahai kaum wanita hendak mendatangi masjid, maka perhatikan, jangan menggunakan wewangian. Tidak boleh. Ya. Jangan menggunakan wewangian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mengenakan ya, perhiasan. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak boleh menggunakan wewangian, tidak boleh menggunakan perhiasan. Itu bagi wanita yang ingin menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kamu mengapa? Ya. Ya. Kalau bahasa bercandaannya saya beginilah. Ya. Gak usah sok-sokan lah nyuruh wanita sholat di rumah. Cuman itu buat nutup-nutupin kita pengen sholat di rumah aja sebagai laki-laki. Ya. Laki-laki kita suami sholat di masjid. Gak usah dengan alasan saya ngimamin istri saya Ustaz begitu. Nah, ya. Kalau memang perempuan ataupun istri kita ya, biar sholat bareng sama kita, ya sholat bareng-bareng berjamaah di masjid sama imam. Jadi seperti itu. Ya, baik.
Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tidak bercampur baur dengan kaum pria ketika memasuki masjid dan ketika keluar darinya. Nah, ini juga pesan bagi para takmir masjid ya, yang diberi amanah untuk mengatur kegiatan ibadah yang ada di masjid. Perhatikan jalan masuk antara laki-laki dan perempuan. Jangan dibarengkan. Ya. Anda akan menanggung dosanya kalau hal itu dibiarkan begitu saja. Ya. Harus diperhatikan. Ya. Fa insyaallah gotong royong dengan jamaah-jamaah yang lain, ayo bikin pintu sendiri untuk akhwat khusus. Jangan lewat satu pintu. Tutup rapat-rapat, tulis khusus akhwat, khusus pintu ikhwan. Yang ikhwan jangan jelonong-jelonong lewat situ. Kita nggak tahu di situ sudah ditulis khusus akhwat, sehingga mungkin para wanita di situ kan agak dia merasa aman kan. Tiba-tiba dia buka jilbabnya, kita jelonong aja. Ya, atau lagi nyusuin anaknya di situ mungkin kita tiba-tiba nyelonong saja, nggak boleh. Harus dipisahkan antara pintu laki-laki dan pintu perempuan agar supaya tidak berbaur baik ketika masuk masjid maupun ketika keluar masjid. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah adab-adabnya bagi wanita. Ya, selama masjid itu bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan penjagaan agar supaya tidak ada fitnah, ya maka silakan. Bagi para wanita yang ingin sholat berjamaah di masjid maka tidak mengapa selama terhindar dari fitnah. Nah, itulah beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan khususnya bagi wanita dan secara umum bagi kaum laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya terkait dengan imamah, yaitu kepemimpinan dalam sholat. Ya, siapa sih yang berhak ya? Dan apa kriterianya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya tutup ada yang ditanyakan silakan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Secara umum ini bukan hukum berarti ada keutamaannya atau tidak ya. Secara umum bahwa anjuran untuk mendatangi tempat ibadah dan pulang dengan berbeda itu memang ada secara umum. Tapi kalau dikhususkan maka dalil khususnya tidak ada. Artinya boleh-boleh saja seperti itu. Seperti kasus ya sebagaimana semalam kita bahas tentang masalah haji kan ya. Ketika berangkat ya dari arah mana, pulangnya dari arah yang berbeda. Begitu pula ketika kita sholat Id ya, berangkatnya dari arah mana, pulangnya ke arah yang berbeda, maka itu dibolehkan, perkara yang dianjurkan ya. Sekali lagi perkara yang dianjurkan untuk apa? Kalau kita mau mengambil dalil umumnya begini Pak. Jadi setiap bekas di mana kedua kaki kita ini berpijak menapaki untuk beribadah kepada Allah, maka semuanya itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga semakin banyak kita menapakkan kaki kita dalam rangka entah menuju untuk beribadah ataupun tempat kita beribadah, maka disitulah nanti semua yang kita tapaki itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, bahwa si fulan hambamu ini dulu pernah melewati aku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jadi begitu. Makanya kan ada anjurannya ketika setelah kita sholat fardu kemudian sholat sunnah itu berpindah tempat, ya kan? Fungsinya salah satunya apa? Karena ada satu dalil ya, Imam Nawawi mengumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa tempat kita untuk ibadah itu kelak nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tempat yang kita pijaki untuk bermaksiat itu pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Insya Allah paham Pak ya. Tinggal pelaksanaannya jamaahnya saja. Itu yang berat.
Cukup ya, kalau cukup kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.